Salam buat saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sebab oleh karena anugerah Tuhan kita semua masih diberikan kehidupan. Dan karena itu mari kita isi hidup pada hari ini dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Saya pilih bagian firman Tuhan untuk kita renungkan, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa, di dalam nama Roh Kudus, penolong, penghibur dan kekuatan bagi kami, terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan di dalam doa kami kepadamu, sambil kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sangat menyadari bahwa hidup tanpa dipimpin oleh Tuhan, hidup kami akan menjadi sia-sia. Dengan kesadaran itu Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca dapat kami merenungkannya, dan selanjutnya kami dapat melakukan itu di dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Berfirman bagi kami semua, karena kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan terbaca dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Saya bacakan kita semua. Di bawah perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saya ulangi sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian bacaan Alkitab bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sekali lagi saya menyapa kita, Salam, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, saya membuat sebuah tema, Tuhan menyertai-mu. Saudara kekasih Tuhan, di awal perenungan ini saya mau katakan seperti ini. Tuhan tidak kompromi dengan perbuatan jahat dalam bentuk apapun. Itu kalau kita baca di ayat yang pertama. Tuhan tidak kompromi dengan perbuatan jahat dalam bentuk apapun. Karena itu saudara, berhati-hatilah dengan perbuatan jahat, sebab Tuhan pasti murka. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, menurut bacaan Alkitab, Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, bahwa karena perbuatan jahat yang dilakukan Israel, Tuhan menyerahkan Israel ke dalam tangan bangsa Midian. Selama 7 tahun, bangsa Midian berkuasa atas Israel. Akibatnya apa, saudara?
Akibatnya kehidupan bangsa Israel tidak aman. Kehidupan bangsa Israel tidak tentram. Karena Israel harus menjadi tempat perlindungan. Mereka mencari tempat perlindungan sampai di gua-gua di pegunungan. Ya, itulah dampak dari perbuatan jahat, yaitu hidup yang tidak aman, hidup yang tidak menguntungkan, hidup yang melarat. Saya tegaskan hal ini, saudara, karena dalam keadaan apa saja orang dapat berbuat jahat. Ya, dalam keadaan apa saja orang dapat berbuat jahat. Tidak terkecuali dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam ancaman-ancaman kehidupan sekalipun, orang dapat berbuat jahat. Ada istilah mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena itu, saudara kekasih Tuhan, sekali lagi berhati-hatilah. Waspadalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah senantiasa dalam hidup dan kerjamu, supaya kita dijauhkan dari segala yang jahat. Sebab kejahatan senantiasa menghampiri hidup kita. Karena itu, lawanlah kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pekerjaan orang yang berbuat jahat itu tidak menghasilkan apa-apa, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Malah perbuatan jahat yang dilakukan hanya mendatangkan kerugian, bukan keuntungan. Karena itu, untuk apa buat jahat? Kalau perbuatan jahat itu hanya mendatangkan kerugian dan bukan keuntungan, mana ada orang jahat yang beruntung? Kalau ada yang bilang, oh ada orang jahat yang beruntung. Sekali lagi saya mau tegaskan, keuntungan dari orang yang berbuat jahat, justru keuntungan itu akan mencelakakan dirinya. Sebagaimana yang dialami oleh Israel, saudara. Israel sangat melarat karena perbuatan orang Midian. Orang Midian yang berkuasa atas Israel selama 7 tahun. Dan karena itu membuat kehidupan orang Israel melarat. Dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan yang melarat, barulah Israel berseru kepada Tuhan. Nanti kita bisa baca bagian Alkitab ini, Hakim-Hakim pasal 6. Justru dalam keadaan melarat itulah baru Israel berseru kepada Tuhan. Dan inilah kebiasaan umat Tuhan, ya. Bukan cuma Israel, tapi juga saudara dan saya. Ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan senang, kita bisa lupa Tuhan. Kita bisa mengabaikan Tuhan. Tapi nanti, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, ketika kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dalam kemelaratan, dalam kesusahan ataupun penderitaan, barulah kita didapati orang-orang yang tekun berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Karena itu, saudara, sebenarnya kalau kita renungkan, keadaan yang tidak aman, keadaan yang tidak menguntungkan, yang melarat, keadaan ketika kita menderita atau kita susah, kita diperhadapkan dengan ancaman kehidupan, sebenarnya baik juga. Supaya apa? Supaya kita sadar dan dapat datang kepada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, baru kita perlu Tuhan. Dan kalau perlu, pasti
kita berseru kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti itu. Orang Israel menjadi melarat oleh karena perbuatan orang Midian. Dan dalam keadaan melarat itulah baru Israel berseru kepada Tuhan. Lalu, apakah Tuhan dengar seruan Israel? Oh iya, Tuhan tetap mendengar seruan Israel. Sekalipun Tuhan disakiti, sekalipun Israel memberontak kepada Tuhan, sekalipun Israel berbuat jahat kepada Tuhan, tapi ketika dalam kondisi kemelaratan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengar seruan Israel. Karena Tuhan itu Tuhan, maka Tuhan mendengar seruan Israel. Kalau bukan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan mendengar seruan Israel. Tapi karena Tuhan itu Tuhan, maka seruan Israel dalam kemelaratan mereka, Tuhan tetap mendengar. Amin, saudara. Tentang Tuhan yang kita imani, ada firman mengatakan begini, sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup dia murah hati. Sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap teriakan umatnya meminta tolong. Tuhan tidak menutup telinganya terhadap seruan umatnya meminta belas kasihan. Bahkan bukan cuma Tuhan mendengar, tapi Tuhan juga menjawab seruan orang yang minta tolong. Tuhan menjawab seruan Israel saat mereka ada dalam kemelaratan. Jawaban Tuhan terhadap seruan Israel dengan menghadirkan Gideon. Tuhan berkenan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Melalui Gideon, saudara, Israel kembali diingatkan tentang bagaimana sebelumnya Tuhan telah menuntun Israel keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhanlah yang melepaskan Israel dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas Israel. Tuhan meminta Gideon mengingatkan Israel agar janganlah menyembah kepada Allah orang Amori. Dan malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman bahwa Tuhan akan menyertai dan membuat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tuhan berkenan mengutus Gideon sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, tapi Tuhan juga berkenan menyertai Gideon dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Saudara terkasih, Gideon yang diutus oleh Tuhan, kalau kita baca bagian Alkitab ini, dia tidak percaya akan janji penyertaan Tuhan. Menurut Gideon, kalau Tuhan memang menyertai dia, kalau Tuhan memang menyertai Israel, mengapa Israel tidak aman? Kalau Tuhan memang menyertai Israel, menyertai dirinya, mengapa Israel tidak beruntung? Mengapa Israel melarat? Itu pertanyaan Gideon. Di manakah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau itu? Ketika ia membawa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan.
di mana perbuatan-perbuatan besar Tuhan? Kalau dulu dengan kuasa Tuhan yang begitu ajaib, Israel dibawa keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir. Akan tetapi sekarang, kata Gideon, mengapa Tuhan membuang kami ke dalam cengkraman bangsa Midian? Apakah kuasa Tuhan hanya berlaku pada masa lampau dan tidak berlaku lagi pada zaman Gideon? Saudara kekasih, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak identik dengan adanya rasa aman. Sekali lagi, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak identik dengan rasa aman. Penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak identik dengan keadaan yang tidak melarat. Tidak identik dengan keadaan yang tidak beruntung. Tidak. Justru dalam keadaan tidak aman, dalam kemelaratan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam rasa tidak nyaman, dalam rasa kemelaratan, dalam rasa tidak beruntung, kuasa Tuhan dihadirkan, kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab kuasa dan penyertaan Tuhan itu tidak berubah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berubah dari dulu, kini, dan selamanya. Saudara kekasih Tuhan, dalam kondisi apapun yang kita alami sekarang, ya, ada peningkatan kasus COVID-19, khususnya di Nusa Tenggara Timur, berada pada urutan ketiga. Ada kasus COVID-19 sampai mencapai angka 3.000-an lebih. Dalam kondisi seperti ini, berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama, saya mau katakan, kiranya kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan dan kuasanya yang tidak pernah beranjak dari hidup kita. Sekali lagi, kiranya kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak pernah beranjak dari dalam hidup kita. Sebab kuasanya tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Sebagaimana firman-Nya, Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Saudara, zaman belum berakhir. Karena itu penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan pun belum berakhir. Artinya, sekarang saudara dan saya, kita masih tetap merasakan penyertaan Tuhan dan kuasa-Nya. Ini menjadi jaminan bagi kita semua di dalam menjalani akan hidup ini. Menjadi jaminan bagi kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19. Penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Saudara kekasih Tuhan, kepada Gideon Tuhan minta pergi. Pergi dengan kekuatanmu. Pergi dengan kekuatan yang engkau miliki. Pergi untuk apa? Pergi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Tuhan katakan, "Aku menyertaimu." Ketika engkau pergi dan engkau bertindak menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian, engkau pasti merasakan penyertaan Tuhan.
Gideon harus pergi menyelamatkan Israel. Karena pada Gideon ada kekuatan. Dan kekuatan itu mengandung kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan dihadirkan bagi Gideon ketika dia pergi dan bertindak menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Gideon tidak pergi, saudara, bagaimana dia dapat merasakan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan? Karena itu sekali lagi dia harus pergi supaya karya keselamatan Allah bagi Israel menjadi nyata. Sebenarnya Allah dapat menyelamatkan Israel tanpa Gideon, saudara. Akan tetapi cara kerja Allah tidak seperti itu. Allah menginginkan penyertaan dan kuasanya dirasakan oleh utusannya, yaitu Gideon. Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana Gideon, sekarang kita semua diutus untuk pergi dalam tanda kutip. Kita semua diutus untuk pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk merawat dan menyelamatkan kehidupan sekarang ini dari ancaman COVID-19. Ini tugas kita bersama. Ingatlah bahwa setiap utusan diberikan kuasa yang berasal dari Tuhan. Saudara dan saya diberikan kuasa yang berasal dari Tuhan untuk kita pergi merawat dan menyelamatkan kehidupan ini. Dengan kuasa yang berasal dari Tuhan, kita dapat melaksanakan tugas kita. Sekali lagi, merawat dan menyelamatkan hidup ini di tengah-tengah ancaman virus corona. Gideon masih lagi berdalih kalau kita baca Alkitab ini di hadapan Tuhan. Dia katakan, apakah aku bisa menyelamatkan Israel? Aku dari kaum kecil, aku paling muda. Saudara, sampai di sini kita dapat merenungkan bahwa tugas menyelamatkan kehidupan adalah tugas semua orang, siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Semua punya tanggung jawab untuk merawat dan menyelamatkan kehidupan. Semua diutus dengan tugas seperti itu. Entah sebagai anak kecil atau sebagai orang dewasa, mari kita ingat tugas kita adalah merawat dan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara kekasih Tuhan, merawat dan menyelamatkan kehidupan dari ancaman virus corona tidak harus dengan tindakan yang besar. Cukup dengan tindakan yang kecil, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, taat prokes. Itulah tindakan-tindakan yang kecil, yang sederhana. Tapi setiap tindakan yang kecil, tindakan yang sederhana seperti itu, bila kita lakukan dengan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, maka tindakan itu mengandung kuasa menyelamatkan kehidupan ini dari ancaman virus corona. Tuhan adalah penyelamat kehidupan ini. Dia adalah gunung batu keselamatan bagi kita semua. Maka kita pun wajib meneruskan karya keselamatan itu bagi dunia ini dengan tugas yang diberikan kepada kita semua. Pergi, merawat, dan menyelamatkan kehidupan dari ancaman virus corona. Tuhan menyertai kita
dengan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah dari dulu, kini, dan selamanya. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua, menyegarkan kita, memberikan kepada kita kekuatan yang baru, motivasi yang kuat untuk kita terus menjalani kehidupan ini. Mari kita mensyukuri pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan pengasih dan penyayang, kami sangat-sangat bersyukur untuk lawatan firman-Mu bagi kami semua. Bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah menutup telinga mendengar seruan anak-anak-Mu. Allah yang tidak pernah menutup telinga untuk mendengar teriakan umat-Mu meminta tolong. Terima kasih banyak Bapa. Sekalipun kami didapati anak-anak Tuhan yang seringkali memberontak terhadap Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Kami juga boleh belajar dari firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini, bahwa Tuhan tetap menyertai akan langkah-langkah kehidupan kami di setiap kondisi hidup yang kami alami, termasuk dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu tetap sempurna di dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami pun diutus ke tengah-tengah dunia ini dengan tugas yang mulia, yaitu merawat dan menyelamatkan kehidupan ini di tengah-tengah ancaman virus corona. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sangat menyadari ini bukan tugas yang ringan, ini tugas yang mulia. Karena kami juga sadar bahwa kalau Tuhan mengutus kami, maka Tuhan jugalah yang akan menyertai kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk kami dapat melakukan tugas merawat dan menyelamatkan kehidupan. Tidak harus dengan tindakan-tindakan yang besar, tapi juga dengan tindakan-tindakan kecil yang sederhana, taat pada protokol kesehatan. Bila kami taat dan bertekun melakukan apa yang harus kami lakukan, maka tindakan-tindakan kami mengandung kuasa, sehingga kami didapati anak-anak yang boleh bertanggung jawab atas segala tugas-tugas kami merawat dan menyelamatkan kehidupan. Kiranya ini menjadi bagian bagi kami semua, baik kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga kami yang berada di tempat tugas kami masing-masing. Kami sebagai pemerintah, kami sebagai tenaga-tenaga medis, kami sebagai keluarga, sebagai masyarakat, termasuk juga kami yang dalam keadaan sakit, kami dalam keadaan duka, tugas kami sama, merawat dan menyelamatkan kehidupan ini. Sebab Tuhan adalah Allah penyelamat bagi kami. Hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan yang harus kami jaga dan harus kami rawat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kiranya kuasa-Mu memenuhi akan kehidupan kami semua, memenuhi akan kami yang sedang berada dalam penderitaan, yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan akan menaungi kami semua yang bekerja sebagai tenaga-tenaga medis. Kiranya kami juga boleh mengingat akan firman-Mu, bahwa setiap tindakan-tindakan medis yang kami lakukan mengandung kuasa untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu biarlah dalam tugas dan tanggung jawab kami dapat melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh, kami dapat melakukan itu dengan hati yang penuh kasih, hati yang berbelas kasihan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami.
Kuasa Tuhan tetap menyertai pemerintah sebagai hamba-hamba Allah, supaya dengan kuasa Tuhan itu setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sesungguhnya akan mengandung kuasa untuk bisa menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terancam virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemerintah. Tuhan akan menolong mereka dengan roh hikmat dan kebijaksanaan yang tentunya berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan tetap menaungi, memimpin, dan menyertai gerejamu, sehingga dimanapun gerejamu berada, sungguh Shalom Allah menjadi nyata. Tanda-tanda kerajaan Allah dihadirkan. Memberkati gerejamu dalam menata pekerjaan pelayanan di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh tugas dan pekerjaan kami, seluruh pergumulan-pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Bapa, sempurnakanlah doa ini. Karena kami berdoa tidak dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan, terima kasih banyak karena sudah berkenan mengikuti perenungan Pelita Hidup pada pagi hari ini. Biarlah perenungan ini akan tetap menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai saudaraku sekalian dalam hidup, dalam tugas dan karyamu sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.